Kembali dilapor polisi pemirsa, seorang waria di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat ditemukan tewas dan sudah membusuk di sebuah salon kecantikan. Iya, dan oleh petugas, jasad korban langsung dibawa ke Rumah Sakit Kramat Jati untuk diotopsi guna mengetahui penyebab kematian korban. Warga kampung Sukamantri digegerkan dengan tewasnya seorang waria yang kerap biasa dipanggil Tante Butet, 50 tahun, di sebuah salon kecantikan di Jalan Raya Sukatani, Desa Sukaraya, Kecamatan Karangbahagia, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Peristiwa penemuan mayat seorang waria ini berawal saat seorang warga mencium bau aroma tak sedap dari dalam sebuah salon kecantikan. Awalnya ia mengira bangkai hewan. Setelah curiga, ia pun langsung melaporkan kejadian tersebut ke RT setempat. Dan ternyata bau menyengat tersebut adalah mayat seorang waria. Saat ditemukan, korban dalam kondisi terlentang dan sudah membusuk. Petugas kepolisian yang datang ke lokasi kejadian langsung melakukan olah TKP dan meminta keterangan sejumlah saksi, serta membawa jasad korban ke Rumah Sakit Kramat Jati untuk dilakukan otopsi. Warga laporan, baunya makin makin hangat. Ya udah teh gimana baiknya nih, bongkar aja, kita saksikan bareng-bareng ke desa. Ya akhirnya ya, ini dalam keadaan seperti itu. Jadi Mas? Ya berdua Mas. Berdua sama teman yang baru. Gua tuh ada sebulan kayaknya ada. Hingga kini petugas kepolisian belum bisa diminta keterangan atas peristiwa ditemukannya jasad seorang waria yang tewas membusuk di dalam sebuah salon kecantikan. Kini kasus tersebut ditangani langsung oleh Polsek Cikarang Utara dan Polres Metro Bekasi. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi, iNews melaporkan. Polres Tanah Karo mengamankan suami istri yang telah melakukan penyiksaan kepada keponakannya sendiri. Nah, ini korban yang merupakan seorang balita usia 4 tahun, pemirsa, kritis dianiaya kedua pelaku. Seorang balita berusia 4 tahun harus dirawat di Rumah Sakit Bayangkara, Kota Medan, akibat dianiaya paman dan bibinya. F mengalami kritis akibat mendapat penganiayaan, mulai dari pukulan menggunakan kayu, disulut dengan api rokok, hingga direndam dalam kolam saat malam hari. Korban sendiri selama ini tinggal bersama tersangka setelah kedua orang tua korban bercerai. Kasus ini terbongkar setelah ada warga yang melaporkan perbuatan tersangka. Kekerasan ini dimulai kurang lebih sesuai hasil pemeriksaan kami pada bulan Maret tahun 2022. Kekerasan yang pertama kali dialami oleh anak atau Paki ini dilakukan oleh bibinya yang berinisial PM. Ada perbuatan memukul, menampar, kemudian ini sesuai dengan hasil visum yang kita juga sudah dapatkan, mencubit, kemudian selain itu yang bersangkutan juga pernah memukul yang tersangkutannya, memukul korban dengan barang bukti yang sudah kita sita juga. Kedua tersangka nantinya dikenakan Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara. Dari Kabupaten Karo, Sumatera Utara, Eka Hestriansyah, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, seorang ayah tega memperkosa anak kandung yang masih berusia 8 tahun. Dan mirisnya lagi, aksi bejat sang ayah ini dilakukan saat tengah berada di dalam pengaruh minuman keras. Seorang ayah di Pangkalan Bun, Kabupaten Kota Waringin Barat, tega memperkosa anak kandungnya sendiri di saat sedang mabuk. Pemerkosaan terjadi pada 12 September 2022 di sebuah kios toko di Jalan Pasanah, Pangkalan Bun. Korban diketahui hanya tinggal berdua dengan tersangka, lantaran sudah berpisah dengan istrinya. Korban disetubuhi pelaku sesaat setelah dijemput dari sekolah. Usai kejadian, korban langsung lari ke rumah tetangga dan mengadukan perbuatan sang ayah. Laporan pun langsung diteruskan kepada pihak kepolisian. Berdasar pengakuan korban, pelaku sudah 2 kali melakukan perbuatan bejatnya. Barang bukti 1 buah kaos lengan pendek dan 1 buah celana jeans pendek diamankan pihak kepolisian. Di mana pada saat itu tersangka dalam keadaan mabuk, pegang kemaluan korban dan korban dicabuli dari luar celana dengan menggunakan jarum sebanyak 2 kali. Akibat perbuatannya, tersangka terancam hukuman 15 tahun penjara. Dari Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah, Sigit Zakwan Pamungkas, iNews melaporkan.
Kita ke informasi lainnya pemirsa, Ferdy Sambo telah ditetapkan menjadi salah satu tersangka obstruction of justice dalam kasus pembunuhan Brigadir Joshua. Dengan demikian, kini Sambo menyandang status tersangka dalam 2 perkara yang berbeda, yaitu obstruction of justice dan otak pembunuhan Joshua. Mantan Kadif Propam Polri, Ferdy Sambo, kini harus menyandang status tersangka di 2 perkara berbeda dalam kasus pembunuhan Brigadir Joshua. Selain sebagai tersangka otak pembunuhan, Sambo juga menjadi tersangka obstruction of justice atau menghalangi penyidikan. Sambo telah lebih dulu menjalani sidang Komisi Kode Etik Polri pada 25 Agustus lalu. Sidang berlangsung selama 17 jam yang berujung pemberhentian Sambo tidak dengan hormat. Sambo dinyatakan melanggar 7 kode etik, yang salah satunya terkait pemufakatan tindak pidana. Meski Sambo telah menyatakan banding, Polri mengaku belum menerima memori banding tersebut. Untuk memori banding Irjen FS atau saudara FS belum diterima. Namun demikian, dari pihak Wapro sudah berkomunikasi dengan Divkom Polri, sudah mempersiapkan sidang komisi banding. Nah, sidang komisi banding ini akan dipimpin oleh Pati Bintang 3. Dan sepatnya juga akan berproses dalam waktu 21 hari sidang komisi banding diharapkan sudah memutuskan hasil banding. Ya, 21 hari memori banding. Ya, ulangi 21 hari memori banding diputuskan. Apakah diterima atau ditolak, nanti hasilnya akan saya sampaikan juga. Selain menjadi tersangka obstruction of justice, sebelumnya Sambo telah menjadi tersangka otak pembunuhan Joshua sejak 9 Agustus lalu. Sambo diduga memerintah Barada Eliezer menembak Brigadir Joshua serta merancang skenario seolah-olah terjadi peristiwa tembak-menembak. Dalam perkara ini, Sambo menjadi tersangka bersama Barada Richard Eliezer, Bribka Riki Rizal, Kuat Ma'ruf, dan istrinya Putri Chandrawati. Tim Liputan iNews melaporkan.